Ayo teman-temanku, berkumpullah kemari. Dengarkan ceritaku, cerita dongeng penuh arti. Mari bergembira, mari simak dengan saksama. Mengandung nilai mulia, hidupkan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan dongeng berjudul Siluman Mandalika, izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Pergi wisata ke kota Jepara, kulinernya enak, diantaranya pindang serani. Perkenalkan, namaku Intan Putri Salsabila, gadis yang baik, pintar, dan juga pemberani. Pada zaman dahulu, terjadilah malapetaka di Desa Tawar. Desa kecil di Laut Mandalika, kota Jepara. Malapetaka itu membuat warga nelayan menderita. Malapetaka itu disebabkan oleh gangguan makhluk halus yang sangat jahat berwujud siluman buaya putih. Kalian, warga nelayan! Ini adalah wilayah kekuasaanku. Keberadaan kalian di sini telah menggangguku. Aku akan menghancurkan perahu-perahu kalian. Para nelayan yang sedang mencari ikan akan kutenggelamkan di Laut Mandalika. Warga nelayan Desa Tawar semakin menderita. Sudah berminggu-minggu mereka tidak berani mencari ikan di laut. Kita tidak bisa tinggal diam. Melaut adalah satu-satunya mata pencarian kita. Siluman itu harus segera kita kalahkan. Tapi siluman itu terlalu sakti bagi kita. Abangku yang nekat melawan siluman itu kemarin hampir saja mati tenggelam bersama perahunya. Siapa yang berani melawan siluman jahat itu? Saya tahu, kita harus menemui Ki Bandar. Dia adalah satu-satunya warga di desa kita yang bisa mengalahkan siluman itu. Kemudian warga nelayan sepakat untuk meminta pertolongan kepada Ki Bandar. Ki Bandar adalah pemimpin padepokan silat dan sesepuh desa yang terkenal memiliki kesaktian. Wahai Ki Bandar, saat ini keluarga kami sangat menderita. Bahan makanan di rumah sudah mulai habis. Anak-anak kami kelaparan. Kami butuh pertolonganmu. Mendengar keluh kesah tersebut, dengan tangan terbuka, Ki Bandar bersedia membantu warga. Kemudian, Ki Bandar dan warga ramai-ramai mengeroyok siluman buaya putih. Siluman buaya putih tidak bisa menghadapi keroyokan warga yang dibantu oleh Ki Bandar. Akhirnya, siluman buaya putih melarikan diri, kemudian terjun ke laut dan menghilang. Pada suatu malam yang gelap, terdengarlah suara gaduh dari arah pantai. Gelombang ombak tampak semakin tinggi, seakan-akan ingin menghancurkan rumah warga. Ternyata ada ratusan siluman buaya putih yang sedang menghancurkan perahu milik warga. Melihat hal tersebut, para warga kaget dan ketakutan. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Ki Bandar. Wahai saudaraku, aku mengerti kesedihan kalian. Tapi maaf seribu maaf.
Kali ini, aku bukanlah tandingan ratusan siluman buaya putih. Siluman-siluman itu lebih sakti dariku. Namun, bersabarlah. Aku akan menemui guruku untuk meminta pertolongan. Lalu Ki Bandar menemui gurunya yang bernama Eyang Kepel dan Ki Leseh. Mereka pun bersedia membantu warga. Eyang Kepel dan Ki Leseh pun tiba di Desa Tawar. Mereka mendirikan rumah sementara di tepi pantai. Kemudian, kesempatan yang ditunggu tiba. Para ratusan siluman buaya putih muncul dan hendak menghancurkan rumah warga. Seketika itu, para ratusan siluman buaya putih disergap oleh Eyang Kepel dan Ki Leseh. Para siluman buaya putih tidak bisa menghadapi Eyang Kepel dan Ki Leseh, sehingga mereka lari terpontang-panting masuk ke dasar laut. Terjadilah pertempuran dahsyat di dasar laut. Ah! 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 Dengan senjata sakti, akhirnya Eyang Kepel dan Ki Leseh berhasil mengalahkan siluman buaya putih. Ampun! Ampuni kami! Wahai pendekar sakti! Kami menyerah! Kami berjanji tidak akan mengganggu kedamaian warga lagi. Aduh! Tubuhku remuk semua. Ampun! Ampun! Setelah tugasnya selesai, Eyang Kepel dan Ki Leseh pun kembali ke pertapaannya masing-masing. Tetapi sebelum mereka pergi, Eyang Kepel berpesan, kami akan meninggalkan pusaka sakti ini di desa sebagai benteng pertahanan. Tapi ingatlah pesanku, setiap tahun di bulan Suro, kalian harus mengadakan sedekah laut. Sedekah laut adalah wujud syukur kalian kepada Sang Pencipta. Sedekah akan menolak bala dan penyakit. Sejak saat itu, para warga nelayan Desa Tawar kembali hidup dengan aman, tentram, dan damai. Demikianlah cerita Dongeng Siluman Mandalika. Dari kisah tersebut, kita mendapatkan banyak pesan moral. Dari kisah warga nelayan, kita diajarkan untuk saling bergotong royong dan bekerja sama. Dari kisah Ki Bandar, Eyang Kepel, dan Ki Leseh, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong. Demikianlah dongeng saya hari ini. Sebelum saya mengakhiri dongeng ini, saya akan memberikan pantun singkat. Habis makan, minum air putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.